kita belajar mana ketua kelasnya? Nah, coba dulu pimpin wakil ketua kelasnya siapa? Wakil ketua kelas. Ah iya, coba pimpin dulu doa kita sebelum belajar. Sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Hadir semuanya ini. Belum hadir ya. Bapak absen dulu satu-satu ya. Adik Sutra, Ambiar Al-Sanib, Alwin Sekali, Ahsan Adela, hadir ya. Aula Sakila, Amra Isnaini Rahmania, Aura Ayu Dasari, Dafa Isi, dan Manisya Iva Setio, Diva Nuraini, Fadilah Arsyad Asiduan, Farhan Raifandi Saragi,
Bahyar Trimulya, Binta Eka Rahim, Habib Ibrahim Akbar, Hailai Syafira, Kirana Andinia, Kirana Mandelina Sarah Nasution, Maika Anida Alfiah Sibuan, Muhammad Fauzan Pratama, Muhammad Al-Fahri Syahdan, Muhammad Azka Aulia, Muhammad Dafa, Muhammad Gilang Prabowo, Nazla Amira, Nashila Putri Azahra, Nazla Atika Awal Siregar, Nursika Khairani, Ratu Indah Nasution, Safa Zulaika Rambe, Satria Cahyo Wibowo, Syahrir Fadil, ya, Syahrir Fadil, Syafa Aulia, Muhammad Raihan Arif. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Interaksi. Masih ingat gak apa pengertian interaksi sosial? Ayo, masih ingat apa pengertian interaksi sosial? Ayo, kemarin pengertian interaksi sosial. Sudah lupa? Ayo, buka halaman 54. Ayo, teman-teman, ya. Iya, bagus. Masih ingat ya ternyata ya. Nah, di dalam interaksi sosial itu ada beberapa faktor. Ada yang ingat, ada yang masih ingat. Itu ada 4 faktor dia. Faktor imitasi. Iya. Sugesti, provokasi, simpati. Masih ingat ya. Nah, ada dan Bapak jelaskan itu kemarin syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Masih ingat? Ayo. Apa? Ya, bagus. Nah, dan Bapak jelaskan terakhir itu kemarin adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Asimilasi. Terus. Tiga. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut tentang lembaga sosial. Ada yang tahu apa itu pengertian lembaga sosial? Ada yang tahu pengertian lembaga sosial? Tolong dibuka bukunya halaman 64 anak-anak. Di situ materi kita semuanya ya. Biar dibaca. Coba kita baca sama-sama dulu. Mau? Nah, ayo kita baca sama-sama dulu ya. Buka halaman 64. Coba kita baca sama-sama yuk. Ayo. Pengertian lembaga sosial. Makin suaranya. Terus yang kedua itu terus mendefinisikan lembaga sosial adalah Sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan terlalu bersifat tetap serta mengembangkan langkah-langkah tertentu pokok dan terpadu demi memenuhi kebutuhan pokok
terakhir. Sementara itu, dilihat umum bahwa lembaga sosial adalah lembaga yang dibentuk atau sarana untuk mewujudkan kebutuhan pokok manusia. Yang terakhir itu didefinisikan bahwa lembaga sosial adalah seperangkat yang terakhir seperangkat aturan yang berdasarkan nilai norma ya. sosial untuk mengatur kebijakan dan kebutuhan sosial tertentu. Nah, di sini Bapak simpulkan tadi pengertian lembaga sosial itu adalah ditulis ya. Nah, ayo kita baca sama-sama. Lembaga ya, lembaga sosial adalah nah, di dalam lembaga sosial itu ada dia hal yang terkandung dalam lembaga sosial itu meliputi 3 hal. Ada yang tahu? 3 hal. Yaitu ya. Kumpulan dari aturan-aturan sosial dalam suatu masyarakat. Iya. Berisi nilai dan norma sosial. Dibuat untuk mengatur sebagai kegiatan dalam usaha memenuhi kebutuhan sosial manusia dalam hidup bermasyarakat. Berarti ini hal yang terkandung ya, hal yang tulis ya, nanti bakal ada pertanyaan.
kacamata dong. Kita 2 les kan? 3 les ya? Nah, ini tadi ada hal yang terkandung dalam lembaga sosial meliputi 3 hal. Yang pertama, yang kedua, Nilai dan norma sosial yang ketiga. dibuat untuk mengatur beberapa kegiatan dalam bersama-sama. Baik, sudah paham ya. Nah, berdasarkan, coba kita baca lagi ya yang di bawah ini. Bentuk ideal norma. Kita baca lagi sama-sama. Bentuk ideal norma dan nilai sosial tercapai apabila diketahui, dipahami, diakali, dan dihargai oleh masyarakat Terus sebagai kebudayaan yang dimiliki bersama. Pada mulanya norma terbentuk secara tidak terencana. Pada saat itu, norma hanya sebagai konsekuensi hidup bersama. Aturan-aturan norma ini hanya berupa perintah dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih lama-kelamaan perintah tersebut berkembang menjadi aturan atau norma tertulis di mana laki-lakinya? yang sengaja dibuat agar lebih dan untuk berubah-ubah. Sebagai contoh, dalam praktik jual beli, pada mulanya perantara tidak mendapat keuntungan dari penjual maupun pembeli. Apabila ada imbalan, itu hanya sebatas kerelaan saja. Namun lama-lama perantara tersebut mendapat bagian keuntungan dan imbalan sesuai dengan jumlah tertentu. Dan transaksi yang terjadi akhirnya memberi upah bagi perantara merupakan sesuatu yang wajib berlaku dalam proses jual beli. Berdasarkan tingkatnya norma di dalam masyarakat. Bapak akan jelaskan itu tentang berdasarkan tingkatnya. Nah,
Berdasarkan tingkatnya, norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah cara, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah tata kelakuan, yang keempat adalah adat istiadat. Ada yang tahu apa pengertian dari tingkatan norma di dalam masyarakat? Di dalam masyarakat yaitu yang pertama adalah cara, ya. Yang putih dulu. Cara usage. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Contoh cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara. Kebiasaan forward. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan punya tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Contoh, memberi hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan yang memakai baju yang pantas pada waktu pesta. Tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terhadap unsur pemaksa atau melarang suatu perbuatan fungsi moral yaitu sebagai alat agar para anggota masyarakat menyusulkan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Contoh, larangan berzina, larangan minum minuman keras, larangan mencuri. Adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat adalah kebudayaan asli. Baiklah, tadi cara adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu. Individu itu maksudnya adalah seorang dalam suatu masyarakat tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, cara makan yang wajar, yang baik apabila tidak mengeluarkan suara. Contoh yang kedua adalah tidak mendahului orang tua ketika berjalan. Baik. Nah, ada tuh tadi itu kebiasaan. Tapi yang kita jelasin, ada yang tahu kebiasaan artinya? Ya. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Contoh, memberi hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan dan memakai baju yang pantas pada waktu pesta. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Siapa yang menjelasinnya? Ayo nih, dari tadi cewek aja, cowoknya mana nih? Cowok, ini yang di depan. Tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi. Tata kelakuan adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. ada yang jelasin lagi, satu lagi cowoknya. Ade, mana si Ade? Ade. Tata kelakuan Ade. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang menciptakan sifat-sifat hidupnya kelompok manusia yang dilakukan. Ayo, suaranya mana? Di mana kalah sama cewek? Kuatin suaranya. Masyarakat melakukan boleh mengatakan atau mendengar satu bukti itu sebagai lain ada anggota. Ya. Baik, yang terakhir adat istiadat. Dari yang jelasin. Ya. Ya. Gantian ya. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat adalah kebudayaan abstrak atau sistem nilai. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak berlangsung. Misalnya, orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan diasingkan ke daerah lain. Ini mau jelasin tadi. Ya.
tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat adalah kebudayaan abstrak atau sistem nilai. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan diasingkan ke daerah lain. Baik, berarti sudah paham ya. Kita ulangi sama-sama ya. Berdasarkan tingkatnya norma di dalam masyarakat itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah yang kedua yang keempat. Nah, baik. Tadi yang pertama adalah cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Terus yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan-tujuan jelas yang dianggap baik dan benar. Yang terakhir adalah tata kelakuannya. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia. Yang terakhir itu adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukan yang bersifat kekal, yang sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Nah, baik. Berarti sudah paham ya tadi itu berdasarkan tingkat di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4. Nah, sekarang adalah ciri-ciri lembaga sosial yang anak. Yang pertama, yang kedua, ciri-ciri. Waalaikumsalam. Kita belajar ciri-ciri lembaga sosial. Kita baca sama-sama aja ya. Ya, kita baca sama-sama ciri-ciri lembaga sosial. Semuanya ya. Bulan. Orang perorangan yang membentuknya memperankan dan mengubahnya. C. Setiap lembaga sosial memiliki nilai-nilai tersendiri, yaitu sistem gagasan yang serkan dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang digunakan untuk menafsirkan sebagai sedang dan akan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga sosial setelah melewati waktu. Mempunyai alat-alat pendidikan yang dapat mencapai tujuan lembaga yang disempurnakan. F. Setiap lembaga sosial memiliki lembaga yang merupakan ciri khas. Mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang antara lain merupakan tujuan dan tertib yang berlaku. Sudah.
Antar ini. Dulu ya.
pertanyaannya. Baik ya, sambil nulis Bapak jelasin ya. Nah, tadi kita belajar tentang ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama adalah kumpulan pola-pola perilaku yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah usia sesuatu lebih panjang daripada orang perorangan. Yang ketiga adalah setiap lembaga memiliki nilai-nilai tersendiri. Coba dibaca dulu. Ayo dia tentang ciri-ciri lembaga sosial. Ya. Perilaku yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. B. Usia sesuatu lebih panjang daripada orang perorangan. C. Setiap lembaga memiliki nilai-nilai tersendiri. Baik, terima kasih. Satu orang lagi, laki-laki. Ini. Baca. Mungkin itu juga bisa. Ini. Ciri-ciri lembaga sosial nih. Ciri-ciri lembaga sosial. Usia sesuatu lebih panjang daripada perorangan. C. Setiap lembaga sosial memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial yang pertama adalah fungsi manifest. Manifest itu artinya adalah lembaga yang disadari atau nyata. Yang kedua adalah fungsi lasting, adalah fungsional lembaga yang tidak didasari oleh masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi positif atau fungsional. Yang terakhir adalah fungsi negatif atau disfungsional. Ayo kita baca sama-sama. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Baik, berarti sudah paham ya semuanya ya. Sudah siap ditulis? Sudah? Sudah, baiklah. Bapak akan menyimpulkan ya hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial tadi ada dia menurut para ahli. Menurut para ahli lembaga sosial adalah sistem kelakuan dengan hubungan yang berpusat kepada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua adalah hal-hal yang terkandung dalam lembaga sosial meliputi 3 hal. Yang pertama apa? Ayo mana jawab ini? Yang pertama ulangi, kurang semangat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Baik, yang berdasarkan tingkat norma di dalamnya masyarakat dibedakan ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apa tadi pengertian cara? Ayo. Ya. Pengertian kebiasaan.
ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang terakhir. Jadi sudah paham ini ya? Bisa Bapak hapus ngasih pertanyaan? Bisa? Belum siap? Pakar apa? Pakar lapangan gue ada 2. Yang mana tuh? Bilang aja. Baik ya, Bapak akan langsung ngasih tugas. Tulis ya. Nah, yang pertama adalah sebutkan pengertian lembaga sosial menurut Koen-Jaraningrat. Sebutkan pengertian lembaga sosial menurut Koen-Jaraningrat. Sebutkan pengertian lembaga sosial. Menurut Koen-Jaraningrat. Ini tulisannya yang adik berapa? Nampak? Sudah? Bang? Koen-Jaraningrat. Halaman 64. Yang kedua adalah sebutkan 3 hal yang meliputi lembaga sosial. Sebutkan 3 hal yang meliputi lembaga sosial. Sudah. Dan yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya, yang ketiga Pak ya. Yang ketiga adalah sebutkan berdasarkan tingkatnya norma dibedakan, norma dibedakan. Sebutkan berdasarkan norma dibedakan menjadi 4. Norma yang dibedakan menjadi 4. Yang keempat ya. Yang keempat adalah sebutkan ciri-ciri lembaga sosial. Nah, yang terakhir adalah sebutkan fungsi lembaga sosial. Sudah 5 kan? Sudah? Baik. Sudah paham kan materi yang Bapak sampaikan tadi? Kita ulangi sama-sama lagi, boleh?
biar gak lupa ya. Nah, yang pertama tadi adalah lembaga sosial adalah untuk mana nih laki-lakinya? Suaranya. Lembaga sosial adalah Lembaga sosial adalah ya, hal yang terkandung dalam lembaga sosial ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berdasarkan tingkat norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. Ini lembaga sosial yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, fungsi lembaga sosial yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, berarti sudah paham ya semuanya ya. Nanti kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mana ketua kelasnya tadi? Nah, coba pimpin doa dulu setelah selesai belajar. Bapak sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.